Berisik, jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, permodelan struktur tiga lantai. Di sini kita akan mendesain elemen struktur. Eh, Pertama-tama kita akan mendesain tulangan longitudinal. Eh, Kita bisa pergi ke desain. Sebelumnya kita run dulu ya. Run dulu. Kita bisa pergi ke desain, lalu ke concrete, lalu pergi ke view revise preference. Nah, di sini kita bisa mengganti pada acuan SNI beton terbaru ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ACI 318 strip 05 strip IBC 2003. Nah, lalu pada P tension control kita ganti 1,3. Terus pada P compression control type kita ganti ke 0,09. 0,9. Oke. Lalu oke kan? Langkah berikutnya adalah untuk memilih kombinasi pembebanan yang akan digunakan desain. Kita bisa pergi ke desain, lalu ke concrete, nah, lalu ke select design. Nah, kita bisa memindahkan list of load combination, kita blok semua, lalu kita add. Nah, ini automatic value-nya kita centang, lalu oke kan saja. Oh, sebentar, hilangkan tanda centangnya. Kita matikan tanda centangnya. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan proses desain penampang. Kita bisa pergi ke desain, lalu ke concrete frame, lalu kita ke start design. Nah, ini lagi memproses. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil desain struktur. Dapat dicek terlebih dahulu dengan memastikan semua elemen struktur mengeluarkan angka untuk tulangan longitudinalnya. Seperti pada gambar di tampilan layar ini, setelah melakukan proses start design atau check of struktur, seluruh elemen balok dan kolom mengeluarkan angka tulangan longitudinal perlu. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan dimensi strukturnya sudah memenuhi syarat ketentuan. Apabila ada struktur yang tidak memenuhi syarat ketentuan, maka hasilnya akan mengeluarkan keterangan O strip S pada batangnya. Kita bisa cek dulu ya di sini. Oke, di sini bisa dilihat tidak ada struktur yang OS ya. Nah, kita di sini bisa mengecek juga untuk tulangan sengkang, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kita bisa pergi ke desain, lalu ke concrete, lalu ke display design. Nah, di sini kita bisa pilih yang shear reinforcing. Lalu oke kan? Nah, di sini bisa kita lihat. Jika semua batang yang mengeluarkan tulangan sengkang, berarti semua elemen sudah memenuhi syarat ketentuan dari segi dimensi. Sebetulnya, jika dilihat pada gambar 3.7, 20 dan 71,
Warna batangnya adalah merah, yang berarti ada kemungkinan batang tersebut mengalami overstress atau OS. Kita harus mengecek batang yang mana tersebut, mengetahui apa yang menyebabkan batang tersebut mengalami overstress. Klik kanan pada salah satu batang. Nah, di sini kita bisa klik pada batang yang merah ini, kita klik kanan, lalu kita pergi ke summary. Nah, di sini kita bisa lihat angka nilai-nilainya. Di sini tidak ada kolom yang mengalami overstress, jadi kita udah benar dalam permodalan ini. Selanjutnya kita bisa pergi ke select untuk menghitung tulangan perlu yang dikonversi ke dalam jumlah dan jarak. Kita bisa pergi ke select, bisa pergi ke select. eh, Ya, kita matikan dulu ya gitarannya. Nah, kita bisa pergi ke select, lalu kita pergi ke properties, frame section, kita pilih yang B30/60, lalu oke saja. Nah, setelah semua B36/60 terpilih, lalu klik kanan pada layar. Kita memilih Show Selection Only. Show, nah kita bisa klik kanan Show Selection Only. Nah, ini balok B360-nya ya. Kita ubah satuannya ke KN CMC. KN CMC. Oh, taruhan sekarang ya. Oh, sebentar, sebentar. Oh, display. Sebentar, sebentar, sampai ke sana. Di sini sudah muncul ya angka-angkanya. Lah tadi bawa kor. Final nggak sedikit ya? Final nggak sedikit ya? Udah bisa dibuka kan? Nah, di sini kita bisa memilih eh, angka yang terbesar dari balok B30/60-nya ya. Di sini kita bisa milih yang angka terbesar, cari angka terbesarnya. 51. Nah, contohnya saja nih. Kita bisa milih yang ini. 1,191. Nah, satu hal yang harus dilakukan adalah dengan mengecek kebutuhan tulangan dengan batas tulangan minimum menurut SN 2847. Nilai tulang Nilai luas tulangan minimum dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Berikutnya adalah konversi menjadi jumlah tulangan. Asumsikan terlebih dahulu diameter tulangan yang akan digunakan. Sebagai contoh kita menggunakan D16. Maka luas satu tulangan D16 adalah 1/4 V dikali D kuadrat sama dengan 2 cm persegi. Sehingga untuk tumpuan atas B30/60 digunakan 7D16. Langkah yang sama dilakukan untuk posisi tumpuan bawah, bawah lapangan atas dan lapangan bawah, termasuk semua tipe balok dan kolom. Selanjutnya kita akan mendesain tulangan transversal atau sengkal. Kita bisa mengambil contoh, kita dapat lakukan sebagai contoh, select, lalu kita ke properties, frame section, kita pergi ke B30/60 lagi. Oke.
Kita pilih show selection only, klik design, klik frame design, lalu dis- display design only. Nah, di sini bisa kita lihat, kita cari nilai terbesar yang dihasilkan pada balok B30/60. Kita lihat angka terbesar pada balok ini adalah sebesar 0,0777. Untuk tumpuan kanan balok yang diberi lingkaran merah, untuk memastikan kita dapat mengganti tampilan ke dalam tampilan XY, dicek setiap lantainya. Perhitungan sengkang diasumsikan terlebih dahulu menggunakan sengkang ikat dua kaki diameter 10 milimeter. Sehingga luas tulangan yang diperoleh adalah AV sama dengan 1/4 pi kali D2 kuadrat dikali dua kaki sama dengan 1,57 cm persegi. Angka 1,57 kemudian dibagi dengan nilai yang dihasilkan SAP 2000 sebesar 0,077. Jarak minimum sama dengan 1,57 per 0,07 sama dengan 20,39 cm. Kita bisa bulatkan menjadi 200 mm. Dengan jalan tersebut, maka sengkang pada tumpuan dipasang D10 strip 200 mm. Langkah yang sama dilakukan untuk menghitung kebutuhan sengkang di posisi lapangan balok, termasuk semua tipe balok dan kolom. Selanjutnya, tulangan plat lantai. Eh, Kapasitas plat lantai dapat dihitung menggunakan persamaan Pi kali Mn sama dengan Pi AS kali Fy kali eh, tutup kurung D dikurang A per 2 tutup kurung. Momen nominal tersebut kemudian dibandingkan dengan momen ultimate pada SAP 2000. Nilai Pi pada SNI 2847 strip 2019 dapat ditentukan seperti gambar. Kita bisa lihat dari tabel SNI. Eh, kita cek nilai momen yang terjadi pada plat. Kita bisa klik klik display. Saat kita ini dulu. Coba. Kita pergi ke display, show force stress. Nah, kita cek yang M11. Nah, di sini kita bisa cek dulu yang M11 ya. Nah, sebentar. Nah, bisa dicek di sini ya. M11 dan M22 Max adalah sebesar 6,642953 kilonewton meter per meter. Lalu asumsikan tulangan ulir D10 strip 200 mm, maka luas tulangan pasang A AS sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali B per S sama dengan 1/4 dikali V dikali 10 pangkat 2 dikali 1000 per 200 didapat 392,5 mm persegi. Lalu tinggi balok tegangan A sama dengan
AS dikali F ya per 0,8 dikali eh, epsilon C dikali B sama dengan 392 dikali 392,5 dikali 420 dibagi 0,85 dikali 25 dikali 1000 didapat 7,76 mm. Lalu momen nominal PMN sama dengan PAS dikali FY dikali buka kurung des min A per 2 tutup kurung sama dengan 0,9 dikali 392,5 dikali 420 103 buka kurung 130 dikurang 20 dikurang 7,76 per 2 dikali 10 min 6 didapat 15,741 kilonewton. Nilai tersebut lebih besar dari MU yang sebesar 6,642,953 kilonewton sehingga dapat dikatakan plat memenuhi syarat ketentuan. Nah, inilah sampai sini video pada part 4 dan ini semua hasil dari permodelan, analisis dan desain gedung 3 lantai. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.